اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para hadirin semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beribu-ribu bahkan berjuta-juta nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Karena para hadirin sadayana, kata Sayyidina Ali, nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Makanya kita harus sering ngaminin ketika guru kita berdoa di musola, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Jadi keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya husnul khatimah. Nomor yang kedua, arti daripada berkah, kata berkah ziyadatun fil khairi. Arti dari berkah adalah bakal bertambah kebaikan atau kebagusan. Nomor yang ketiga, arti berkah itu bakal sedikit cukup banyak nyisa. Nomor ke satu dulu nih. Tadi arti berkah apa, Pak Arsul? Arti dari kata berkah tadi bakal menghasilkan keturunan kita anak yang soleh dan solehah. Karena para hadirin sadayana, ketika kita meninggal, karena kan kita udah pasti ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti bakal merasakan mati. Yang namanya mati, kita butuh dari perbuatan amal soleh. Karena kan ketika anak Adam meninggal, maka bakal putus segala amalnya terkecuali yang tiga. Nomor ke satu adalah sedekah jariyah. Nomor yang kedua, ilmu yang bisa dialap manfaat. Nomor yang ketiga adalah anak yang soleh dan solehah yang mendoakan terhadap orang tua. Makanya kalau anak soleh man ibu, hasil daripada kita kumpul, tidak mesti kita nyebutin summa khususon ila ruhi anu bin anu. Padahal kita sudah membacakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah atau kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Pahalanya sudah nyampe kepada leluhur kita. Bahkan kan sering dibacakan oleh Bapak Ustadz Asmuni, Bapak Ustadz Muhyiddin, summa khususon ila arwahi jami'il muslimin muslimat ke bawah wa ila arwahi manijtama'na hahuna fi hadzal makan. Buat arwah leluhur orang-orang yang kumpul di sini jadi ke bawah. Tuh faidah dari datang ke majelis taklim. Tadi balik lagi nih ya. Hasil daripada keberkahan mencetak anak-anak yang soleh. Karena para hadirin sadayana, tidak mungkin kita mempunyai anak soleh terkecuali kitanya juga harus soleh. Karena dijelaskan kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, al-irku dasasun, darah itu mengalir. Kalau kita sering datang ke pengajian, sering silaturahmi, sering berbuat amal soleh, nah berarti tidak secara langsung kita mencetak anak dan mendidik anak-anak keturunan kita supaya nih kayak kita sering datang ke majelis taklim, sering datang ke pengajian, sering silaturahmi. Karena yang bahkan ini ya, ketika anak Adam meninggal, maka bakal putus segala amalnya terkecuali yang tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bisa dialap manfaat, dan anak yang soleh. Yang paling utama adalah mempunyai anak soleh. Makanya kan hadis-hadis menjelaskan harus berbuat sedekah, harus sering datang ke pengajian. Karena kan kata Imam Syafi'i juga, al-irqu dasasun, darah itu mengalir. Hukum karma. Kalau kita sering datang ke pengajian, seolah-olah kita mendidik anak kita datang ke pengajian. Kalau kita berbuat amal soleh, berarti seolah-olah kita mendidik
keturunan kita berbuat amal soleh. Nomor yang kedua tadi apa? Hasil daripada keberkahan, kesatu mencetak anak yang soleh. Nomor yang kedua apa Pak Dedi? Ziyadatun fil khairi. Nanti hasil daripada keberkahan bakal menimbulkan bertambah, selalu bertambah di dalam kebagusan. Atau orang yang tukang mabok, orang yang judi, orang yang tukang nyolok misalnya yang tapi tetap padahal di hatinya dia itu pengen berbuat kebagusan atau berbuat kebaikan, cuman kan nggak berkah hidupnya. Tetap meskipun dekat ke pengajian, dekat ke majlis, kalau hatinya belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tetap dia tidak mau melangkahkan kedua kakinya. Makanya mudah-mudahan kita yang kumpul di sini, khususnya umumnya masyarakat Pila Permata, mudah-mudahan selalu ziyadatun fil khairi, selalu bertambah kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nomor yang ketiga hasil daripada berkah apa? Sedikit cukup, banyak nih, misalkan tidak sedikit para hadirin sadayana. Usaha penghasilan kita sehari dapat seanu, tapi kadang-kadang tidak cukup, bahkan bisa dikalahkan. Yang sedikit bukan cukup lagi, tapi ini bisa itu yang disebut berkah. Kalau kita hidup tidak berkah, berarti kuli tinggal daki, gawe tinggal capek. Itu yang namanya hidup tidak berkah. Ingat ya tadi, perbuatan amal soleh diantaranya silaturahmi, sedekah, mencintai para alim ulama, dan hidup kita bakal berkah. Apalagi para hadirin sadayana, ini meskipun ya pengajian, maksudnya pengajian rutin, tujuannya silaturahmi dan tolabul ilmi. Karena katakan Nabi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib mencari ilmu bagi kaum muslimin lelaki dan muslimat perempuan. Karena para hadirin sadayana, urusan masalah ibadah mah tetap kita harus memakai ilmu. Jangankan urusan ibadah, urusan dunia juga tetap harus pakai ilmu. Karena man arada dunya alaihi bi fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kita pengen tujuan urusan masalah dunia, tetap kita harus pakai ilmu. Urusan akhirat tetap kita harus pakai ilmu. Kalau kita urusan dua-duanya, dunia dan akhirat, tetap harus pakai ilmu. Apalagi urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Imam Zubair, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuk balu. Setiap orang yang beramal tidak didasari, tidak dibarengi dengan keilmuan, mardudatun latuk balu, ditolak dan tidak akan diterima. Kumur. Apa sih faedahnya kita pas membaca doa kumur? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Artinya, ya Allah, semoga engkau membantu, menolongku ala dzikrika, atas supaya banyak zikir ke Allah Subhanahu wa ta'ala, wa syukrika, dan mulut kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nih para hadirin sadayana, minimal setiap orang makhluk yang bernyawa, yang berakal, diharuskan seumur hidup sekali membaca zikir kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, dan membaca surat Al-Ikhlas yang dinamakan At-Taqwa Kubra sebanyak 100.000 kali. Itu doanya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Kalau kita sering memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya mulut kita dikir dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kemarin nih, saya jadi ingat sama omongan Pak Dedi. Kemarin saya nggak tausiah, disuruh tausiah karena saya, ya bukan itu, ada proyek lagi sebenarnya, ya bukan ada proyek sih. Ya akhirnya kan nggak tausiah. Kemarin tuh atakoh sebenarnya, ya
Jadi ataqo itu kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala minimal kita seumur hidup kita 70.000 kali aja gitu ta. Kayak kemarin tuh membaca ataqo yang pahalanya dikhususkan buat orang tua Pak Dedi. Nih, meskipun yang dikhususkan pahala buat orang tua Pak Dedi, tapi kalau mulut kita sering mah membaca zikir nih ya, iya tuh tetap kita mau mengatakohi pribadi, mau mengatakohi orang tua kita, atau mau mengatakohi tetangga kita itu netes ke gayung itu hukumnya jadi mustakmal, jadi tidak bisa dipakai bersuci atau berwudu. Yang paham Bu ya. Nah jadi cuman yang sering kita karena kan ingat karena kata Kanjeng Nabi tadi kan bahasa Pak Ustadz juga, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Kanjeng Nabi, maka seolah-olah dia mencintai kepadaku, dan barang siapa yang mencintai kepadaku maka bakal masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya permasalahan wudu. Sunnahnya berwudu kan tadi mah fardu yang wajibnya. Sunnahnya dia yang pertama apa nih namanya, bahasanya apa, bantuin Bu supaya cepat beres ngomong. Efek telapak tangan, ya benar. Yang pertama kita mencuci atau membasuh telapak tangan. Doanya Ibu udah hafal? Oh alhamdulillah belum ya. Jadi disunahkan kita mencuci kedua telapak tangan kita nih ya. Doanya bareng Bu ya. Bareng apa udah tahu nih? Oh alhamdulillah ya. Allahumma hfadz yadayya mimma asika kulliha. Nah, jadi itu yang pertama disunahkan kita pas berwudu. Yang pertama mencuci efek atau kedua telapak tangan kita. Doanya tadi Allahumma hfadz yadayya mimma asika kulliha. Jadi kan karena kan kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Harus berdoa kalian semua maka bakal diijabah doa kalian sama saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kita harus sering berdoa. Atau berwudu mencuci kedua telapak tangan kita, berdoa Allahumma hfadz yadayya mimma asika kulliha. Artinya, ya Allah, jauhkan kedua telapak tangan saya dari perbuatan maksiat. Apalagi nih ibu-ibu, kalau ibu-ibu suaminya ke suami ngomong, Pak, kalau ngambil wudu harus sering baca doa Allahumma hfadz yadayya mimma asika kulliha. Apalagi hafal enggak? Tapi saya bawa catatannya nih. Ada kalau yang belum punya ya monggo gitu kan. Nah, ada udah Terus nomor yang pertama tadi doanya Allahumma hfadz yadayya mimma asika kulliha. Khasiat atau faedah dari doa itu, ya Allah, semoga Engkau menjaga kedua tangan saya, kedua tangan suami saya dijauhkan dari perbuatan maksiat. Nomor yang kedua disunahkan lagi kumur doanya Bu. Nah, udah mau tuh enggak ini Bu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Panjangan. Atau si ibu sih nggak mau ngebantuin. Ibu lupa atau apalagi saya. Atau iyalah. Allahumma kumur ya. Ini bukan ini ala zikrika wa syukrika. Nah jadi itu doa kumur. Apa sih faidahnya kita pas membaca doa kumur? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Artinya, ya Allah, semoga Engkau membantu menolongku ala dzikrika
atas supaya banyak zikir ke Allah Subhanahu wa taala, wa syukrika, dan mulut kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nih para hadirin sadayana, minimal setiap orang makhluk yang bernyawa yang berakal diharuskan seumur hidup sekali membaca zikir kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, dan membaca surat Al-Ikhlas yang dinamakan At-Taqwa Kubra sebanyak 100.000 kali. Itu doanya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Kalau kita sering memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mulut kita dikir dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak kemarin nih, saya jadi ingat sama omongan Pak Dedi. Kemarin saya nggak tausiah, disuruh tausiah karena saya bukan itu, ada proyek lagi sebenarnya ya. Bukan ada proyek sih. Ya akhirnya kan nggak tausiah. Kemarin tuh atakoh sebenarnya ya. Jadi atakoh itu kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala minimal kita seumur hidup kita 70.000 kali aja gitu ta. Kayak kemarin tuh membaca atakoh yang pahalanya dikhususkan buat orang tua Pak Dedi. Nih, meskipun yang dikhususkan pahala buat orang tua Pak Dedi, tapi kalau mulut kita sering membaca zikir nih ya, tuh tetap kita mau mengatakohi pribadi, mau mengatakohi orang tua kita, atau mau mengatakohi tetangga kita itu hatal jannati wa anta anni radin. Jadi pas doa hidung mah Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Faidahnya artinya ya Allah, semoga engkau nanti ketika di alam akhirat supaya kami ini mencium wewangian surga. Intinya daripada doa-doa tersebut itu supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tadi baik lagi, fardu wudu ada 6, yang sunahnya tadi yang menghidupkan sunahku katakannya Nabi seolah-olah yang mencintai kekanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama membasuh mencuci kedua telapak tangan, yang kedua kumur-kumur, yang ketiga hidung. Cuman pas mau muka ini dia, mau ke muka, cuman waktunya udah 9:30. Jadi karena mengingat lagi kalau yang standar aja Bu ya, karena mengingat hadis kanjeng Nabi kan beda. Al jannatu hufat bil makari. Jalan menuju surga, jalan menuju kebaikan mah diiringi dengan rasa malas, rasa capek, rasa ngantuk aja. Pamul aja nih, pamul nih ya. Di sini aja nih setannya udah 8, sini aja nih. Belum di sini ada benang lagi, ditarik sama setannya mangap aja. Jadi 7. Ya, jadi cuman ingetin nih Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan atau kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ketemu lagi. Cuman ingetin nih, nyampe hidung. Jadi insya Allah pembahasan yang akan datang tadi balik lagi ya, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan masalah iman, yang kedua perbuatan amal soleh, yang ketiga wa aqamus sholat. Cuman sholat belum kebahas, ke wudu dulu, cuman wudu juga nyampe hidung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan jika ada penyampaian atau kata-kata saya yang salah Bu ya, mudah-mudahan itu semata-mata kebodohan saya yang timbulnya dari setan. Saya ucapkan astagfirullahaladzim. Dan mudah-mudahan jika ada penyampaian saya yang benar, yang pas, mudah-mudahan itu semata-mata hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang terakhir, mudah-mudahan orang Permata, wilayah Permata ya, karena ini pengajian, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ya, setiap ada pengajian bakal kumpul malaikat ya, yang mana malaikat itu membacakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala buat orang yang kumpul di sini, umumnya sepilah Permata. Alhamdulillahirabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.